Akhir pekan itu langit cerah, matahari bersinar, tapi udara tetap dingin karena letak taman wisata itu berada di lereng pegunungan. Ratih dan Risma, dua sahabat sejak kecil, memutuskan untuk ikut tren. Tempat itu sedang viral di media sosial, penuh dengan spot foto yang katanya Instagramable. Yang paling menarik perhatian tentu saja jembatan kaca yang menggantung di atas jurang dalam. Perjalanan ke sana lumayan melelahkan. Jalan menanjak, penuh tikungan tajam dan kadang harus melewati kabut tipis yang turun dari hutan pinus. Tapi Risma sangat antusias. Ia sesekali menunjuk ke arah pemandangan di sisi jalan dan terkagum-kagum. Ratih hanya tersenyum kecil. Ia memang tak terlalu nyaman dengan tempat baru yang ramai, tapi ia tidak ingin mengecewakan sahabatnya. Setibanya di area parkir, suara musik dari pengeras terdengar memantul ke lereng. Ramai sekali, lalu lalang orang memenuhi jalan setapak menuju taman. Di antara mereka ada anak-anak kecil yang tertawa sambil berlarian, ibu-ibu sibuk memotret bunga hias, dan pasangan muda yang sibuk saling mengabadikan momen. Ratih memperhatikan semuanya, tapi pandangannya selalu terhenti pada satu titik, pojok-pojok sepi yang jarang dilalui orang. Setiap tempat ramai pasti menyimpan sudut yang tak terlihat. Dan seringkali justru disitulah sesuatu yang lain berdiri diam. Ia tidak berkata apa-apa. Sejak kecil, Ratih memang sudah terbiasa merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia tidak tahu kenapa bisa begitu, tapi ibunya pernah berkata, beberapa orang memang dilahirkan dengan mata yang terbuka lebih lebar, dan Ratih tahu itu bukan pujian. Hari itu mereka menyusuri area demi area taman wisata. Ada rumah hobbit dari kayu, jembatan goyang dengan papan-papan rapuh yang sengaja dibuat menakutkan, dan lorong penuh gantungan payung warna-warni. Semuanya terlihat seru di mata pengunjung, tapi semakin lama, Ratih justru merasa dadanya makin sesak. Udara yang awalnya terasa segar mulai berubah, seperti ada bau tanah basah yang menyengat. Bukan aroma rumput, tapi sesuatu yang lembab dan lama terpendam. Ratih sesekali menoleh ke belakang, seolah ada seseorang yang berjalan mengikuti dari jauh. Tapi ketika ia berhenti, tidak ada siapa-siapa. Beberapa kali ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia tetap berjalan, berusaha menikmati pemandangan. Tapi entah kenapa, suara anak-anak tertawa yang sebelumnya ramai mulai terdengar ganjil di telinganya. Tertawa itu terlalu nyaring, terlalu lama, seperti diputar berulang, seolah bukan suara anak kecil biasa. Saat matahari mulai condong ke barat, Ratih melihat sesuatu di dekat area rerumputan yang sepi. Sebuah bayangan kecil berdiri di sana, diam, tak bergerak. Tidak seperti anak-anak lain yang berlarian, bayangan itu hanya berdiri, menatap ke arahnya. Wajahnya samar, tapi tubuhnya mungil. Pakaiannya seperti basah, dan yang membuat Ratih menggigil pelan. Dari jarak sejauh itu, ia tahu mata makhluk itu tidak berkedip. Ia tidak menyapa, tidak mendekat, tapi dalam hati ia tahu sesuatu telah memperhatikannya sejak tadi. Perjalanan menuju pulang tidak seceria saat berangkat. Risma tetap ceria, bercerita soal jembatan kaca yang nyaris membuatnya jantungan, tapi Ratih lebih banyak diam. Ia merasa ada sesuatu yang ikut bersama mereka. Bukan di mobil, bukan di jok belakang motor, tapi di antara udara yang dingin dan langkah kaki yang menjauh dari taman, sesuatu mengikuti. Dan Ratih tidak bisa menolak perasaan itu. Karena bagi dirinya, firasat bukan hal yang bisa diabaikan. Kadang lebih tajam dari kenyataan. Ketika mereka sampai di rumah dan langit mulai gelap, Ratih merasa hari itu belum benar-benar berakhir. Justru baru akan dimulai. Perjalanan pulang dari taman terasa lebih dingin dibanding saat mereka berangkat. Padahal matahari baru saja tenggelam dan belum sepenuhnya malam. Jalanan yang tadi ramai mulai sepi, apalagi setelah melewati batas desa. Rumah-rumah mulai jarang terlihat, digantikan oleh kebun dan pohon tinggi di kiri kanan jalan. Hanya ada suara mesin motor dan hembusan angin yang memaksa masuk lewat sela-sela helm. Ratih duduk di jok belakang.
Ia tidak bicara apa-apa sejak meninggalkan taman. Tubuhnya agak kaku dan ia lebih sering menunduk. Bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang semakin lama semakin menyesakkan dada. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia merasa berat, bukan dalam arti capek atau pegal, tapi benar-benar seperti ada beban tambahan di motor. Sesekali ia mencuri pandang ke kaca spion, tapi yang ia lihat hanya dirinya dan punggung Risma. Tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan itu tidak hilang. Sepanjang perjalanan angin terasa semakin dingin, terlalu dingin untuk daerah itu. Udara mengandung bau yang tidak biasa, bukan bau asap atau bensin, tapi seperti campuran antara tanah lembab, kayu basah, dan sesuatu yang membusuk perlahan. Ratih mencoba menarik napas panjang, tapi dadanya malah terasa makin sesak. Ia mulai merasa mual. Perutnya bergolak seperti ada yang mengaduk dari dalam. Jantungnya berdetak tak beraturan. Bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Ia mencoba menenangkan diri, menyuruh pikirannya untuk logis, tapi instingnya berkata lain. Ia tahu betul rasanya ketika sedang diikuti. Setelah sampai di rumah, Ratih langsung turun dari motor dengan langkah tergesa. Rasanya seperti ingin muntah tapi tidak tahu karena apa. Kepalanya berat, perutnya mual, dan tubuhnya lemas. Ia buru-buru masuk ke kamarnya tanpa banyak bicara, membanting badan ke kasur. Namun saat tubuhnya sudah berbaring, rasa itu tak juga hilang. Justru makin terasa jelas. Seolah ada sesuatu yang menempel di punggungnya sepanjang jalan tadi, lalu kini berdiri di sudut kamar, diam, memperhatikannya. Matanya terasa berat, tapi pikirannya terjaga. Ia mencoba memejamkan mata berharap lelah bisa mengalahkan ketakutan. Tapi gelap di balik kelopak matanya justru menampilkan bayangan yang lebih mengganggu. Bayangan kecil, tubuh mungil, rambut panjang menutupi wajah, dan darah. Ratih tiba-tiba merasa seperti tenggelam. Tubuhnya seolah jatuh perlahan ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dalam mimpi samar yang muncul, ia mendengar suara lirih. Suara itu seperti anak kecil yang menangis dalam hujan. Suara yang lembut tapi menyimpan luka mendalam. Ia tidak tahu apa yang dikatakan suara itu, tapi ada satu kata yang terus diulang. Ibu, ibu. Malam itu Ratih tidak benar-benar tidur. Ia hanya terpejam sebentar-sebentar, lalu terbangun lagi karena rasa gelisah yang menempel di tubuhnya seperti kabut. Ia tahu sesuatu sudah mengikuti mereka sejak dari taman. Tapi lebih dari itu, ia merasa makhluk itu belum mau pergi. Bahkan seolah sedang memilih siapa yang akan jadi tempat tinggalnya. Ratih bukan orang yang mudah panik, tapi firasat kali ini terlalu kuat untuk diabaikan. Bukan hanya sekedar kehadiran biasa. Ini seperti sebuah permintaan yang tak terdengar, tapi menekan batinnya pelan-pelan. Seakan ada makhluk kecil yang berusaha berbicara kepadanya tanpa suara. Dan yang paling membuat Ratih ketakutan, perasaan itu bukan hanya datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Seolah sebagian jiwanya mulai disusupi sesuatu yang bukan miliknya. Pagi masih jauh, tapi malam terasa sangat panjang. Keesokan paginya, Ratih masih merasa berat di kepala. Matanya sembab, tidurnya tidak nyenyak. Tapi ia memaksa bangkit karena pikirannya langsung tertuju pada Risma. Ada rasa tak tenang sejak tadi malam. Perasaan bahwa sesuatu sedang berproses, perlahan tapi pasti, menggerogoti sahabatnya. Langit di luar mendung tipis. Udara pagi yang biasanya segar malah terasa dingin seperti malam. Ratih berjalan ke warung Risma. Itu kebiasaan mereka setiap akhir pekan.
sarapan bareng, ngobrol ringan, atau sekedar duduk menatap jalan depan rumah sambil ngeteh. Tapi hari ini suasananya berbeda. Warung Risma sepi. Biasanya sudah terdengar suara panci dan piring, tapi sekarang hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit malas. Ratih mengetuk pintu warung pelan. Pintu itu tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan dan suara engselnya mengerang pelan. Di dalam, Risma duduk membelakangi pintu. Ia tidak menoleh. Rambutnya tergerai acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Bahunya agak turun seperti orang kelelahan berat. Ratih masuk pelan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Ris, kamu kenapa?" Risma tidak langsung menjawab. Ia menoleh lambat, dan ketika wajahnya terlihat, Ratih nyaris mundur satu langkah. Wajah sahabatnya pucat, bibirnya kering, dan matanya kosong, seperti tidak benar-benar melihat. "Aku sakit, nah. Pinggangku sakit banget dari semalam," gumamnya pelan, suara seperti orang mimpi. Ratih mendekat dan menatapnya dengan cermat. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Ia menatap punggung Risma. Kaos tipis yang dikenakan sahabatnya tampak melengkung tidak wajar, seolah ada beban menempel di sana. Tapi bukan lipatan kain, bukan pula postur tubuh yang salah. Ini sesuatu yang lain. Ratih merasa dadanya sesak, pundaknya ikut seperti berat. Ia tahu betul apa artinya ini. Dan untuk pertama kalinya, ia bisa melihatnya jelas. Sosok itu, seorang anak kecil, menempel di punggung Risma. Tubuhnya mungil tapi basah, rambutnya panjang menutupi wajah. Darah mengalir dari pelipisnya, mengotori baju lusuh yang robek. Kaki-kakinya menggantung lemas, persis seperti anak kecil yang digendong dengan kain. Tapi tidak ada kain di sana, yang ada hanya kulit Risma yang memucat. Ratih ingin mundur, ingin kabur, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Makhluk itu perlahan menoleh. Meski wajahnya setengah tertutup rambut, Ratih bisa merasakan sorot matanya. Dingin, kelam, tapi bukan penuh kebencian. Lebih seperti putus asa. "Aku mau di sini." Ratih terdiam. Suara itu bukan dari mulut Risma, bukan pula dari mulutnya sendiri. Tapi terdengar jelas, langsung masuk ke kepalanya. Bukan suara keras, tapi dalam dan menggema. "Aku mau di sini." Ratih mulai menggigil. Ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu jika ia panik, semuanya akan lebih buruk. Ia tahu jika makhluk seperti itu bisa membaca ketakutan. "Aku kesepian." Suara itu muncul lagi, lebih lirih, hampir seperti isakan. Ratih mencoba berdiri. Kepalanya berputar, nafasnya berat. Tapi ia memaksa duduk di samping Risma dan pura-pura tenang. "Kayaknya kamu masuk angin, Ris," katanya pelan. Ia tersenyum meski wajahnya pucat. Risma hanya mengangguk lemah. Ia bersandar ke tembok dan menutup mata sebentar, seolah tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Ratih duduk diam. Matanya tak lepas dari sosok anak itu. Ia masih di sana, tetap memeluk punggung Risma, diam, menempel seolah tak mau lepas. Ratih tahu ini bukan hanya kehadiran biasa, ini bukan hanya sekedar penampakan lewat. Makhluk ini tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk tinggal. Dan tempat yang dipilihnya adalah tubuh sahabat Ratih sendiri. Ratih menghabiskan sisa hari itu dengan rasa was-was. Sejak melihat langsung sosok mungil berdarah itu menempel di punggung Risma, pikirannya tidak tenang. Wajah anak kecil itu terus terbayang. Matanya kosong, rambutnya lengket menutupi wajah. Tubuhnya kecil, tapi terasa berat, seperti membawa seluruh kesedihan yang tak terucap. Tapi yang lebih membuat Ratih takut adalah satu hal. Sosok itu tidak pergi. Bahkan malam pun telah tiba, makhluk itu masih ada di sana. Masih menempel, masih diam, masih seperti menunggu sesuatu. Ratih tahu
Ia tidak bisa diam terlalu lama. Tapi ia juga tahu tidak bisa asal bicara. Siapa yang akan percaya kalau ia bilang Risma sedang digendong oleh hantu anak kecil berdarah? Tidak ada yang akan mendengarkan. Bahkan mungkin Risma sendiri akan marah atau mengira Ratih hanya membuat lelucon buruk. Malam itu, ia kembali ke rumah Risma. Ia membawa segelas teh hangat dan beberapa roti isi yang dibeli dari warung depan gang. Tapi sesampainya di sana, rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala redup, jendela tidak dibuka. Suasana seperti rumah yang sedang berduka, meskipun belum ada yang benar-benar pergi. Risma terbaring di ruang tengah. Selimut menutupi tubuhnya sampai ke dagu. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan nafasnya berat. Di sampingnya duduk seorang wanita paruh baya dengan wajah penuh khawatir. Bu Narti, ibunya. Bu Narti menoleh ketika melihat Ratih masuk. Matanya menatap tajam, bukan marah, tapi cemas dan curiga bersamaan. "Kamu Ratih ya?" tanyanya datar. "Dari kemarin pulang dari taman, anak saya jadi begini. Kamu tahu dia kenapa?" Ratih terdiam. Tangannya menggenggam gelas teh erat-erat. Ia tidak tahu harus jawab apa. Ia tidak bisa bilang ada makhluk halus di punggung anak ibu. Tidak, itu hanya akan memperburuk segalanya. Ia menggeleng pelan. "Mungkin kelelahan, Bu. Tadi memang perjalanan lumayan jauh ya." Bu Narti menghela nafas. Ia terlihat tidak yakin, tapi tidak menuduh secara langsung. Ia menatap Ratih agak lama, lalu kembali menoleh ke anaknya yang terbaring lemah. Ratih duduk pelan di sisi Risma. Ia mengusap pelan rambut sahabatnya, berusaha memberikan rasa tenang meski hatinya sendiri kacau. Saat jemarinya menyentuh kepala Risma, ia kembali merasakannya. Dingin yang menusuk tulang, seperti menyentuh air yang lama tersimpan di dalam tanah. Tiba-tiba, Risma membuka mata. Pandangannya kosong, tapi bibirnya bergerak, pelan, hampir seperti berbisik ke arah Ratih. "Aku mimpi aneh." Ratih menelan ludah. "Mimpi apa?" "Ada anak kecil duduk di atas batu. Mukanya penuh darah." Ratih menahan nafas. Tenggorokannya kering, tapi ia tetap berpura-pura tenang. Dia bilang, "Dia tungguin aku." Seketika itu, Ratih tahu hubungan antara Risma dan makhluk itu makin kuat. Ia bukan hanya menempel secara fisik, tapi kini mulai masuk ke alam bawah sadar sahabatnya. Ratih berdiri perlahan. Ia butuh udara, ia butuh waktu untuk berpikir jernih. Tapi sebelum ia melangkah keluar, Bu Narti kembali menatap Ratih. "Ratih, kamu temannya Risma sejak kecil kan?" "Iya, Bu. Kalau kamu tahu sesuatu, jangan disimpan sendiri." Ratih menunduk. Ada 1000 kata ingin ia keluarkan, tapi ia hanya berkata, "Saya jaga dia, Bu, sebisanya." Malam itu, Ratih tidak bisa tidur. Ia menyalakan lampu kamar dan duduk di lantai memeluk lutut. Tangannya bergetar dan dadanya berat. Ia tahu waktu tidak banyak. Semakin lama ia menempel pada Risma, semakin kuat ikatannya. Tapi Ratih juga tahu ini bukan arwah biasa, bukan yang bisa diusir dengan air garam atau bacaan pendek. Anak itu membawa luka. Luka yang belum selesai, luka yang harus dipahami sebelum bisa dilepaskan. Di dalam gelap, Ratih berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan cari tahu siapa anak itu, dari mana asalnya, kenapa ia muncul di taman, dan kenapa ia memilih Risma.
ia akan cari jawaban itu. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa menyimpan semuanya sendiri. "Jangan bilang siapa-siapa," katanya pelan dalam hati. Bukan karena takut, tapi karena belum ada yang siap mendengar kebenarannya. 3 hari berlalu sejak Ratih melihat sosok itu menempel di punggung Risma. 3 hari juga Risma semakin melemah, semakin pucat, dan semakin aneh. Tidurnya gelisah, sering berbicara sendiri dalam keadaan setengah sadar, dan tubuhnya kadang menggigil tanpa sebab. Setiap malam, Ratih mendengar suara isakan kecil di kepalanya. Tangisan lirih, seperti anak kecil yang tersesat di tengah hutan. Ratih tahu, ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Ia tidak bisa menunggu semuanya menjadi lebih buruk. Maka, pagi itu, sebelum matahari naik tinggi, ia kembali ke taman wisata di pegunungan. Tempat itu kini terlihat berbeda di matanya. Bukan lagi tempat rekreasi yang ramai, tapi medan sunyi yang menyembunyikan sesuatu yang lebih tua dari batu-batu di sekitarnya. Langkahnya ringan, tapi pikirannya berat. Ia melewati jembatan kaca yang biasanya penuh pengunjung selfie, namun kini nyaris kosong. Hanya ada embun tipis di permukaannya dan suara angin yang menderu dari jurang di bawahnya. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada musik dari pengeras suara. Hanya suara alam dan suara lain yang seolah menunggu. Ratih mengelilingi area taman, mencoba mencari seseorang, siapapun yang mungkin tahu sejarah tempat ini. Setelah beberapa saat, ia melihat seorang pria tua sedang menyapu daun di dekat area parkir atas. Gerakannya pelan, seperti tak terburu-buru oleh waktu. "Pak, permisi," sapa Ratih dengan suara hati-hati. Pria itu menoleh, wajahnya keriput, matanya tajam meski sudah redup dimakan usia. Ia mengangguk pelan, seolah tahu kedatangan Ratih bukan untuk hal biasa. "Namamu Ratih ya?" tanyanya tiba-tiba. Ratih terkejut. "Bapak kenal saya?" Pria itu, yang ternyata bernama Pak Romli, penjaga lama area itu, hanya mengangguk pelan. "Aku tahu dari cara melihat sekeliling. Bukan cari tempat selfie, tapi cari jawaban." Ratih menelan ludah. Ia merasa jantungnya berdetak lebih keras. "Ada yang ikut dari sini ya?" tanya Pak Romli tanpa basa-basi. Pertanyaan itu membuat Ratih ingin menangis, bukan karena takut, tapi karena akhirnya ada yang mengerti. Ia tidak perlu pura-pura lagi. Ratih mengangguk pelan. Anak kecil, perempuan, berdarah. Dia menempel di punggung sahabat saya. Pak Romli menghela napas panjang, tangannya berhenti menyapu, tatapannya menembus jauh, seperti mengingat sesuatu yang sudah lama terkubur. "Namanya mungkin Iam," gumamnya. "Dulu, sebelum taman ini dibangun, di sini ada kampung kecil. Orang-orang tinggal di lereng, hidup dari hasil hutan, tapi suatu hari longsor besar datang. Semua tertimbun, puluhan orang mati, termasuk anak-anak." Ratih merasa tubuhnya membeku. Waktu itu, ada seorang ibu yang kehilangan anak perempuannya. Anaknya hilang setelah mencari kayu bakar. Katanya terakhir terlihat di pinggir jurang bawa umbi-umbian buat makan malam. Tapi gak pernah pulang. Sampai sekarang, jasadnya gak pernah ditemukan. Suara angin bertiup pelan, tapi rasanya seperti jeritan sunyi. "Bapak ingat siapa namanya?" tanya Ratih. Pak Romli menatapnya lama, lalu menjawab pelan. "Iam." Nama anak itu Iam. Ratih tak sanggup berkata-kata. Seluruh bagian dalam tubuhnya terasa bergetar. Ia tidak tahu kenapa, tapi air matanya jatuh begitu saja. Ia tidak kenal anak itu, tapi seolah luka yang ditinggalkan ia merambat lewat udara, lewat tanah, lewat semua yang masih hidup di tempat itu. "Kenapa dia masih di sini, Pak?" suara Ratih pelan.
Karena dia nggak tahu kalau dia sudah mati, jawab Pak Romli lirih. Dia masih mencari ibunya. Dan saat dia lihat temanmu, mungkin ada sesuatu yang mengingatkannya pada rumah, pada pelukan, pada kasih sayang yang hilang di tengah tanah yang menelannya. Ratih menutup wajahnya, tangisnya pecah, bukan karena takut, tapi karena perasaan Iam kini terasa begitu dekat. Anak kecil yang hanya ingin pulang, yang tidak mengerti kematian, yang hanya tahu satu hal, dia ingin bersama ibunya. Pak Romli menepuk pundak Ratih pelan. Kalau kamu bisa, bantu dia pulang. Tapi jangan paksa, anak itu bukan jahat, dia cuma tersesat. Ratih mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan belum selesai. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia punya arah. Ia tahu nama anak itu, ia tahu kisahnya, dan ia tahu apa yang harus ia lakukan. Hari mulai gelap saat Ratih berjalan menuruni bukit. Tetapi hatinya tidak sekelam sebelumnya. Karena di balik semua horor yang mengikutinya, kini ada satu cahaya kecil. Namanya Iam. Malam itu, Ratih tak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar, menghadap ke arah jendela yang tertutup tirai. Lampu belajar sengaja dibiarkan menyala, walau temaram. Udara di kamarnya dingin dan lembab, seperti ruangan bawah tanah yang lama tak dihuni. Tapi ia sudah tidak peduli lagi dengan rasa takut biasa. Kepalanya penuh oleh satu nama, Iam. Setelah pulang dari taman dan mendengar cerita dari Pak Romli, semuanya terasa berbeda. Sosok yang ia lihat selama ini bukan sekadar hantu menakutkan. Dia anak kecil, dia tersesat, dan dia butuh bantuan. Ratih menutup mata. Ia mencoba menarik napas perlahan. Kalau kamu bisa dengar aku, tolong muncul sekarang, bisiknya dalam hati. Aku cuma mau bicara. Awalnya hening, lalu tiba-tiba udara di sekelilingnya menebal. Seperti ruangan kecil itu berubah menjadi kolam tanpa air. Segalanya terasa berat. Lampu belajar meredup, angin dingin menyelinap dari bawah pintu, dan suara langkah kecil terdengar dari belakangnya. Pelan, teratur, seperti kaki mungil yang belum terbiasa berjalan di lantai ubin. Ratih tidak menoleh. Ia hanya membiarkan air matanya mengalir tanpa suara. Ada rasa takut, iya, tapi lebih dari itu, ada perasaan iba yang dalam. Perlahan, suhu di belakang tubuhnya menurun. Ia bisa merasakannya. Sesuatu berdiri di sana, diam, mengawasinya, tapi tidak bermusuhan. Aku tahu namamu. Iam. Suara isakan kecil terdengar, nyaris seperti napas bocor dari balon yang tertusuk jarum. Ratih memejamkan mata lebih erat. Ia tidak berani menengok, tapi ia terus berbicara. Aku tahu kamu cari ibumu, tapi yang kamu tempeli itu, dia bukan ibumu. Senyap. Dia temanku, namanya Risma. Dia baik, tapi dia manusia, Iam. Dia masih hidup. Dia nggak kuat kalau kamu terus menempel padanya. Tiba-tiba, Ratih merasakan hembusan napas kecil di tengkuknya. Dingin, tapi tak menyakitkan. Ia tahu, Iam sedang sangat dekat. Kalau kamu mau, aku bantu kamu cari ibu kamu. Tapi kamu harus lepaskan Risma. Kasihan dia sakit. Dan akhirnya terdengar suara, lirih, patah-patah. Suara anak kecil yang suaranya sudah seperti dari tempat yang sangat jauh. Mama janji jemput Iam, tapi Iam gak ketemu jalan pulang. Ratih menahan isak.
Aku bisa bantu, tapi kamu harus percaya sama aku. Kamu gak sendirian. Sunyi. Lalu terdengar langkah kaki itu menjauh. Semakin lama semakin pelan, hingga akhirnya hilang sama sekali. Ruangan kembali terasa normal. Udara hangat, lampu menyala terang kembali. Ratih membuka mata. Ia memeluk lutut, bergetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena perasaan sedih yang tak bisa dijelaskan. Iam bukan arwah jahat. Dia hanya anak kecil yang menunggu terlalu lama dan tersesat terlalu jauh. Ratih tahu ini belum selesai, tapi malam ini adalah permulaan. Untuk pertama kalinya ia menjawab, dan itu cukup untuk membuatnya percaya masih ada harapan. Hari itu langit mendung, meski belum turun hujan. Udara terasa berat, penuh aroma tanah lembab yang belum sempat kering. Ratih kembali ke taman wisata itu, kali ini sendirian, dan membawa secari kertas berisi gambar kasar dari peta lama yang ia dapat dari arsip desa. Tempat longsor besar dulu disebut warga sebagai Jurang Mati, sebuah celah tua yang sekarang ditutupi ririmbunan dan papan larangan. Namun Ratih tahu, jika ingin menemukan jasad Iam, ia harus ke sana. Ia menyusuri jalan setapak yang sepi, melewati warung-warung kosong dan bangku-bangku kayu yang mulai lapuk. Suasana tidak seperti biasa, terlalu senyap. Tidak ada suara burung, bahkan suara serangga pun seperti menyingkir. Semuanya terasa terjaga, seolah tanah itu sendiri sedang menahan napas. Papan kayu bertuliskan dilarang melintas, rawan longsor, akhirnya terlihat di ujung jalur pendakian kecil. Di baliknya, semak belukar liar menutup jalur lama menuju celah jurang. Tapi Ratih tidak ragu. Ia menyingkirkan ranting-ranting kering dan mulai menuruni jalur curam dengan hati-hati. Langkah demi langkah, tubuhnya mulai terasa berat. Tanah di bawahnya seakan menyimpan denyut yang aneh, bergetar, pelan, seolah masih ada yang hidup di bawah sana. Sesekali ia mendengar suara seperti ranting patah, tapi tak ada angin, tak ada binatang. Setelah hampir 30 menit, ia sampai di tepi jurang kecil yang dipenuhi batu besar bekas longsoran masa lalu. Disinilah dulu kampung itu tertimbun. Ratih berdiri diam. Tanah ini tidak pernah benar-benar tenang. Ia menutup mata dan merasakan sekelilingnya dengan nuraninya. Lalu, seperti bisikan, suara tangis lirih kembali terdengar. Tangisan itu tidak berasal dari satu arah, tapi dari seluruh tanah, seperti luka yang belum sembuh. Dan di antara suara itu terdengar satu suara yang paling jelas. Iam, dingin, takut. Ratih menahan tangis. Ia tahu tempat ini adalah lokasi sebenarnya. Mungkin jasad Iam tertimbun tepat di bawah batu-batu besar ini, tak pernah ditemukan, tak pernah dimakamkan. Ibu kamu sudah menunggumu, Iam, tapi kamu harus lepas dari sini. Aku akan bantu kamu. Perlahan hawa dingin mulai mereda, tangisan yang tadinya terdengar kini mulai tenang. Namun sebelum benar-benar hilang, suara itu berkata satu hal terakhir. Terima kasih, Kak. Dan semuanya sunyi. Ratih masih diam di tempat itu. Ia tidak tahu bagaimana caranya memindahkan jasad yang sudah menyatu dengan tanah.
Tapi ia tahu malam ini ia akan pulang dan menceritakan segalanya pada seseorang yang bisa membantu. Iyam akhirnya bicara jujur. Ia ingin pulang. Dan kini Ratih siap mengantar, meskipun tahu perjalanan itu mungkin bukan semudah membalikkan telapak tangan. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Langit berwarna kelabu pucat dan udara terasa lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Tapi Ratih tetap melangkah. Ia berdiri di depan rumah Pak Romli, membawa satu pesan yang tidak bisa ditunda lagi. Jasad Iyam harus ditemukan. Tak butuh waktu lama, sebelum beberapa warga turut berkumpul. Pak Romli, walau awalnya ragu, akhirnya mengangguk dengan berat hati. Kalau memang dia belum tenang, sudah semestinya kita bantu dia pulang, ucapnya sambil memandangi foto lama desa yang tertimbun longsor. Dengan peralatan seadanya, cangkul, linggis, dan tali tambang, mereka kembali ke tempat yang Ratih tunjuk sehari sebelumnya. Jurang yang terlupakan itu kini menjadi saksi, bukan hanya bencana masa lalu, tapi juga penderitaan yang belum tuntas. Sesampainya di sana, semua terdiam. Tak ada suara, tak ada canda, hanya langkah berat dan nafas yang tertahan. Ratih menunjuk batu besar di tengah longsoran. Di bawah situ, katanya pelan. Beberapa warga mulai menggali. Tanahnya lembab, berat, dan berbau aneh, semacam campuran antara lumpur dan besi tua. Waktu seakan berjalan lambat. Setiap ayunan cangkul terasa seperti menyingkap sejarah yang ingin dilupakan. Lalu, sesuatu ditemukan. Seikat kain lusuh, merah pudar, terjepit di antara dua batu besar. Ratih menunduk, tangannya bergetar. Itu kain yang sama yang dilihatnya membalut tubuh bocah itu dalam penglihatannya. Ya Allah, salah satu warga berbisik, ini beneran jasad anak kecil. Tak ada yang berteriak, tak ada yang menangis. Yang ada hanya kesunyian dan kepala-kepala tertunduk. Tanah ini memang belum pernah tenang. Pak Romli memanggil tokoh adat setempat. Mereka menyiapkan upacara sederhana, tidak megah, tapi penuh doa dan permohonan maaf. Seolah seluruh kampung akhirnya berani mengakui mereka pernah kehilangan seseorang dan tak sempat mencarinya. Ratih berdiri paling depan saat jenazah Iyam dimakamkan secara layak. Ia menaburkan bunga, lalu menggenggam tanah terakhir. Udara di sekeliling mendadak hangat, angin bertiup lembut seperti belayan kecil yang mengucapkan terima kasih. Dan di antara bisikan daun-daun, Ratih mendengar suara yang tak mungkin salah. "Kak, Iyam udah ketemu Mama." Air mata Ratih jatuh. Tapi kali ini bukan karena takut. Untuk pertama kalinya, suara itu tidak terdengar sedih atau terjebak. Suara itu ringan, seperti anak kecil yang akhirnya dibangunkan dari mimpi buruk panjang. Iyam sudah pulang, dan Ratih telah menepati janjinya. Beberapa minggu telah berlalu sejak pemakaman Iyam. Taman wisata yang dulu sepi mulai kembali dikunjungi, meski suasananya tak pernah benar-benar sama. Warga yang dulunya menghindari area longsoran kini sesekali datang, hanya untuk menaburkan bunga atau sekadar berdoa dalam hati. Seakan mereka, tanpa sadar, telah lama
merasa ada yang tertinggal di sana. Dan kini, akhirnya bisa bernapas lega. Ratih dan Risma duduk di beranda rumah sambil memandangi langit senja. Risma sudah jauh lebih sehat. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi bisikan aneh di malam hari. Dan untuk pertama kalinya, Ratih tidak melihat apa-apa berdiri di belakang temannya. Semua sudah pulang. Hari-hari Ratih berjalan seperti biasa. Ia kembali ke rutinitasnya, namun satu hal telah berubah. Ia tak lagi merasa takut dengan kemampuannya melihat yang tak terlihat. Kini ia tahu, beberapa dari mereka hanya ingin didengar, beberapa hanya ingin dikenang. Setiap malam sebelum tidur, Ratih menyalakan lilin kecil di jendela kamarnya. Sebuah bentuk penghormatan sederhana untuk Iam, untuk semua yang pernah tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. Kadang, saat angin malam berhembus pelan dan tirai jendela bergoyang ringan, Ratih tersenyum kecil. Ia merasa seolah ada yang datang menengok, tapi bukan lagi untuk menakut-nakuti, melainkan sekadar mampir, hanya untuk berkata pelan, "Terima kasih," dan semuanya kembali tenang. Tamat.